Tapi dari semua yang ada di sana pada saat itu kita melihat ya, ini ada arahnya kok minta penghentian gitu. Ya kalau mempunyai barang bukti yang bisa di-challenge dengan kita ya lanjut saja. Si Andi Afsani memang tidak tahu, ya kan, tidak tahu hukum dan tidak tahu ketentuan, maklum, karena beliau bukan lawyer ya, jadi mengatakan minta dihentikan ya otomatis. Kalau Bang Al-Khairi ya jelas lah, dia karena penasihat hukum ya. Jadi begini, kalau kita bicara identik ya, kan itu ada perbandingan dengan ijazah asli ya. Ya, jalannya persidangan, ya saya berterima kasih kepada PN Jakarta Timur, kondusif sekali dalam persidangan itu, dan kemudian apa yang dibacakan di eksepsinya itu, ya buat saya ini menandakan bahwa selama ini tidak ada yang namanya barang bukti yang dipegang oleh terdakwa ini, ya. Kemudian karena yang dibicarakan ini kayak misalnya kayak tadi kan ada lokusnya, Mas, kenapa tempatnya di PN Jakarta Timur, padahal itu kan sudah ada surat dari Mahkamah Agung itu kan penggunaan dari PN Jakarta Timur gitu loh. Ya buat kami sih di mana saja bisa, mau di Jakarta Timur, Jakarta Pusat, mau di Jakarta Selatan tidak ada masalah untuk itu. Kan kita ini kan saksi korban, ya bukan terdakwa untuk itu. Dimanapun kita bisa mengikuti untuk semua. Tapi dari semua yang ada di sana pada saat itu kita melihat ya, ini ada arahnya kok minta penghentian gitu. Ya kalau mempunyai barang bukti yang bisa di-challenge dengan kita ya lanjut saja gitu, nggak usah membicarakan bahwa ini minta penghentian ya. Tapi itu adalah haknya dari terdakwa ya. Saya pikir maklum ya, si Andi Afsani memang tidak tahu, ya kan, tidak tahu hukum dan tidak tahu ketentuan, maklum, karena beliau bukan lawyer ya, jadi mengatakan minta dihentikan ya otomatis dong kita eksepsi itu, kita tidak terima dakwaan itu, otomatis kita minta dihentikan satu. Kemudian bukti apa? Kami itu kan hanya mengalami yang bawa bukti itu seharusnya siapa yang melaporkan, dia yang harus membawa buktikan. Kalau bukti dari kami itu sudah banyak disebut, contohnya dari Bonatua, kemudian dari Bon Jovi, yang putusan-putusan itu legal semua itu, yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi ini dokumen publik. Itu yang negara yang menyatakan melalui Komisi Informasi, yang KIP itu kan, ya kan, otomatis karena ini negara, dokumen publik, maka pasal-pasal yang dikenakan tidak kena. Contohnya pasal 310 contohnya. Itu ayat 3-nya menyatakan demi kepentingan umum. Karena ijazahnya umum, maka tidak dapat dipidana. Kemudian yang katanya kemarin Pak Rifai dibilang apa namanya? Kemudian yang dikenakan ini pasal fitnah. Fitnah itu ayat 2-nya menyatakan bahwa harus dibuktikan. Dan hakim pun mempunyai inisiatif untuk membuktikan itu. Ya, saya yakin hakim mungkin meminta pelapor atau itu untuk menunjukkan dulu ijazah aslinya, sehingga bisa dikatakan bahwa yang kalau memang benar asli memang bisa dikenakan fitnah. Kalau tidak asli gimana? Ya kan? Karena kan gonjang-ganjing ini belum ada satupun yang mengatakan ijazah itu asli. Kepolisian bilang identik. Gajah Mada tidak pernah menunjukkan, hanya narasi-narasi aja. Identik dan asli menurut Abang ini berbeda? Ya beda dong. Palsu sama palsu identik. Ya. Bang Adi silakan. Palsu sama palsu identik kan? Silakan ditanggapi Ya, ini Bang Adi. kalau Bang Al-Khairi ya jelas lah, dia karena penasihat hukum ya. Jadi begini, kalau kita bicara identik ya, kan itu ada perbandingan dengan ijazah asli ya dari teman-teman beliau kan. Itu sebetulnya sama aja kalau kita bilang asli dan identik, karena itu semua dilihat dari segi uji karbon, uji kertas, uji tulisan, uji tinta, dan sebagainya. Nah, kalau dikatakan institusi yang mengeluarkan ijazah itu adalah Universitas Gadjah Mada, dan dia mengatakan nih, terakhir, Rektor Ibu Auvalia, itu asli, ada 8 poin. Dia katakan pertama itu ijazah beliau adalah asli. Ya. Jadi kalau ada penggorengan mengatakan bahwa itu tidak asli dan palsu-palsu itu, nah ini refer aja, buka aja di YouTube-nya Universitas Gadjah Mada itu dengan Ibu Rektor itu. Nah,
yang jelas buat saya, nanti kan ada sidang pembuktian. Iya. Nanti sidang pembuktian itu aja dibongkar aja seperti apa yang dikatakan asli versi dari terdakwa ya, maupun nanti ada juga yang tersangka belum terdakwa itu sama kita yang ada, yang asli ya, yang dikatakan asli ya, katanya kan ya belum diuji ya kan, betul belum diuji ya dari pengadilan itu. Dari kita itu asli karena apa? Refer kita adalah yang mengeluarkan ijazah itu mengatakan asli. Nah, itu tinggal diuji aja mana ijazah menurut dari terdakwa dan tersangka itu asli. Pertama, bahwa tahapan sidang ini kan masih eksepsi ya. Dengan eksepsi kan harapannya terdakwa kalau dikabulkan oleh hakim eksepsinya, maka kan perkara berhenti karena dakwaan tidak dapat diterima. Iya. Dan kalau kita dengar bahwa ada error in persona dan error in objecto, dan tadi dibahas soal kompetensi ya, kompetensi relatif, karena Pengadilan Jakarta Timur tidak berwenang, mestinya di Pengadilan Jakarta Pusat atau yang lain. Nah, ini tergantung dari majelis hakim yang akan menilai nanti, tapi pada dasarnya eksepsi adalah hak dari seorang terdakwa, dan termasuk kemudian advokat juga bisa mengajukan eksepsi demi kepentingan terdakwa. Dan kalau ini ditolak, maka ya masuk pada pokok perkara, proses pembuktian. Nah, yang kedua, bahwa apakah ijazahnya ini harus dibuktikan keasliannya, sehingga kemudian baru berbicara tentang unsur-unsurnya. Apakah ada fitnah, apakah ada penghinaan, apakah ada pencemaran nama baik, atau kemudian manipulasi data 32, 35 Undang-Undang ITE. Nah, dalam hal ini memang keaslian ijazah ini menjadi satu hal yang sangat penting gitu. Karena kalau seandainya bahwa nanti ijazah itu terbukti asli, maka ya berarti omongan-omongan yang menyebutkan palsu maka dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik, sebagai fitnah atau kemudian penghinaan. Meskipun kemudian akan terjadi perdebatan bahwa ketika menyampaikan tentang keberadaan ijazah dalam konteks misalnya perspektif kepalsuan demi membela kepentingan umum, maka kepentingan umum yang mana yang kemudian akan dipertanyakan. Tetapi sisi yang lain juga menjadi perhatian adalah bahwa ketika misalnya ijazahnya itu tidak bisa dibuktikan keasliannya di dalam persidangan, ya lagi-lagi akan muncul permasalahan menjadi tidak terang benderang perkaranya. Bahwa misalnya ketika menggunakan pasal tentang pencemaran nama baik gitu, ini juga nanti akan diidentifikasi mana buktinya tercemar gitu. Sejak diucapkan kalimat-kalimat tentang ijazah palsu itu, apakah kemudian beliau pemilik ijazah ini kemudian reputasinya menjadi turun, nama baiknya menjadi hancur, atau kemudian mana bukti dihina sehina-hinanya. Nah, itu buktinya itu pun juga akan menarik di dalam persidangan. Dan perdebatannya bahwa ijazah yang mana sebetulnya yang dianalisis oleh Dr. Tifa, apakah yang diupload oleh Dian Sandi, atau sebetulnya apa yang dibawa oleh Pak Jokowi yang sekarang disita oleh penyidik dan sudah diserahkan oleh penuntut umum. Ini juga satu hal yang menurut saya menjadi satu yang masih belum terang benderang persoalannya. Mana sebetulnya yang dianalisis dan mana yang sebetulnya asli, sehingga ini akan menjadi hal untuk membuktikan tentang keasliannya. Persoalan adalah bahwa selama ini kita mendengarkan misalnya Bareskrim mengatakan identik, terus kemudian UGM mengatakan asli gitu ya. Tetapi bahwa itu belum ada satu putusan pengadilan yang kemudian menyatakan tentang keaslian tentang ijazah tersebut. Meskipun kemudian Bareskrim mengatakan adalah itu identik, bahwa identik tidak sama dengan asli, tidak sama dengan otentik. Maka ada yang kemudian kita kualifikasi, ini adalah asli, ini adalah otentik, ini adalah identik. Sering saya mengatakan asli itu kalau naskah proklamasi itu yang ditulis oleh Bung Karno, kemudian otentik itu adalah yang diketik oleh Sayuti Melik, dan kemudian identik itulah ketika difotokopi dicocokkan dengan aslinya, maka kemudian identik. Maka dalam hal ini perspektifnya apakah kemudian identik representasi dari satu keaslian, mungkin saja dari pihak yang masih meragukan
bahwa identik itu tidak otomatis sebagai sesuatu yang asli, meskipun selama ini bahwa penegakan hukum itu ketika ada misalnya lapor yang mengatakan identik, itu dianggap bisa menyatakan mengakhiri tentang sebuah keaslian. Tetapi pada sisi yang lain masih juga menimbulkan pertanyaan. Jadi menurut saya bahwa kita tunggu nanti proses pengadilan ini kaitannya dengan eksepsinya dikabulkan atau tidak.